Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalawatullahi wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu ada keutamaan dalam menuntut ilmu. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tempat yang kita dambakan, yang tak akan pernah ada ujian, cobaan, penikmatan yang hakiki dan tak ada batasnya. Maka patut kita syukuri ummahati fillah. Merealisasikan dalam menuntut ilmu bisa jadi adalah sebuah jalan yang memudahkan kita untuk menggapai kebaikan demi kebaikan. Apalagi mengaku cinta kepada Nabi, mengklaim bahwa kita ini pengikut Nabi, lantas tak mampu untuk bisa memahami bahasa Nabi. Katanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak pernah berpegang teguh kepada petunjuknya. Mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata mengadakan suatu kegiatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi tamparan keras bagi kita, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. Teruntuk kita yang saat ini sedang belajar bahasa Arab. Kita bukan cinta bahasa Arab, tapi kita cinta bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mengekspresikannya? Dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai Al-Quran, mencintai apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata pengantarnya,
redaksi hadisnya, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau tetapkan, apa yang beliau lakukan, itu menggunakan bahasa Arab. Mau tidak mau, kita harus bisa belajar bahasa Arab. Bukan karena kita cinta bahasa Arab, karena kita cinta dengan bahasa Nabi. Karena kita cinta kepada bahasa Al-Quran. Fattabi'un, ikuti Nabi SAW. Yuhibbukumullah. Apa balasannya? Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini menjadi perhatian bagi kita ummahatul fillah untuk saling mengingatkan. Kita belajar bahasa Arab, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada ahlul bait, keluarga dari Ali bin Abi Thalib, keluarga dari Utsman bin Affan, keluarga ahlul bait dari kalangan Hasan dan Husain, memuliakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membangga-banggakan, menyombongkan diri, meyakini bahwa ada yang namanya tabarruk, cari berkah dari keturunan Nabi yang nasabnya kita juga tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalau toh memang benar, maka tidak ada yang namanya tabarruk, minta berkah. Ya, yang ada memuliakan keturunan Nabi, ya, tidak boleh memakan zakat, tidak boleh memakan sedekah, ya. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keturunannya. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan ad-dhamair, yaitu dhamir yang jumlahnya ada 3 yang baru kita pelajari, baru dhamir munfasil dan dhamir muttasil di halaman 57. Dan atas izin Allah, ya, di antara ummahat sudah menyetorkan. Ya, bagi yang belum bisa segera disetorkan ummahat. Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi ummahat yang mungkin ada kegiatan lain, ada uzur, ya, tidak bisa menyetorkan, ya. Mungkin di lain waktu, yang penting dicatat dulu tugasnya, bisa di rapel pun tidak mengapa, ya, dicicil pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, ya. Baik, di pertemuan malam hari ini yang akan kita bahas adalah perbedaan alaka dengan aindaka. Pada pertemuan yang lalu, alaka berlaku pada akil, ya, yang berakal, makhluk yang berakal, dalam hal ini adalah manusia, ya. Alaka, penggunaan laka, li ditambahkan anta, laka. Indaka diperuntukkan untuk benda mati, ya, ataupun makhluk hidup yang tidak berakal, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin dewasa untuk memahami perbedaan, dan ada yang rajih dalam hal ini, ya, yang mendekati kebenaran bahwa alaka dan aindaka itu artinya sama, mau untuk benda mati, benda hidup yang berakal maupun tidak berakal. Yang berbeda hanyalah bentuk kosakatanya. Kalau inda itu bagian dari adzarf, ya. Seperti kata amama. Apa artinya amama, Umar? Di depan. Di depan, ya. Ada khalfa di belakang, ya, itu bagian dari dzaraf, ya. Min akhwati huruf jar, ya, atau dari saudara-saudaranya huruf jar, ya.
Kalau laka, li, bagian dari huruf jar. Ya. Maka yang berbeda hanyalah bentuknya, tapi susunannya sama. Nah, bisa dilihat di papan tulis, alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Ini yang diyakini, bukan diyakini ya. Kita bicara mengambil pendapat ya. Kitab ini, Syekh Dr. Abdul Rahim, itu mengambil pendapat ya, alaka itu untuk makhluk hidup yang berakal. Ya. Kalau alaka sayyarah bisa nggak? Bisa juga. Tapi menurut Dr. Abdul Rahim, rahimahullah ta'ala, kurang tepat. Tidak bisa dikatakan salah juga. Tidak bisa dikatakan benar juga. Kayak ada yang kurang. Gitu ya. Tapi di dalam madhab berbahasa, ya perbedaan madhab ya di dalam ahli bahasa, ya dalam hal ini tidak ada yang salah kalau kita menggunakan ala kasayyarah. Apakah engkau apa ini sini? Memiliki apa, Umar? Mobil. Mobil. Ya. Jadi sah-sah saja. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Ataupun yang kedua, aindaka akhun. Ya. Ditujukan untuk makhluk hidup indaka. Padahal indaka di buku ini ditujukan untuk apa? Benda. Sah-sah saja. Aindaka akhun, na'am, indi akhun. Aindaka sayyaratun, apakah engkau memiliki mobil? Ya. Jawabannya apa? Naam, indi sayyarah. Naam, indi sayyarah. Seperti itu. Nah, kita coba di latihan 3 Ummahat, bisa dilihat halaman 57. Bagian 3. Hati khamsatan as'ilatan wa ajwibatan kal misalil ati. Ya, disuruh buat kalimat nih Ummahat nih dari pertanyaan dan jawaban. Indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Contoh lain, ada yang bisa menyebutkan Ummahat, silakan. Indaka Qalamun. qalamun udah. Yang lain Baitun, coba. indaka baitun. Baitun. Na'am, indi baitun. Selain itu, baru satu. Disuruhnya 5 nih. Banyak ya. Ya. Kalau kita lihat di sini disuruhnya benda ya, bukan makhluk hidup yang berakal. Berarti benda apa aja nih bendanya? Aindaka qalamun, aindaka baitun, apalagi? Aindaka Kursiyun. kursiyun, boleh. Buku, apa buku? Indaka kitabun. Aindaka kitabun, na'am indi. Apalagi? Indaka daftarun. Daftarun, Maktabun. ya. Maktabun. Betul ya, banyak ya, Masya Allah. Na'am indi maktabun. Na'am indi qalamun. Na'am indi kursiun dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula yang bawah. Hati khamsatan as'ilatan wa ajwibatan kal misalil ati. Ya. Suruh buat 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Dari a'indaka qalamun, la ma indi qalamun. Kayak tadi, a'indaka baitun, la ma indi baitun. Ya. Tapi kalau kita lihat ya pendapat jumhur itu yang lebih banyak ya. Ahli bahasa boleh dibuat kalimat aindaka akhun. Maka jawaban na'am indi akhun. Aindaka akhun la ma indi akhun. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Ini biasanya dipraktekkan ketika seorang anak ya seorang murid ya dengan murid yang lain
nanya ya, mau pinjem gitu ya. Ya, boleh buat kalimat seperti ini. Ya. Nah, berikutnya bagian 5, baitun, ada gambar rumah di situ. Ya, rumah zaman dulu ya, karena rumah zaman sekarang sudah tidak ada apa ini asapnya ya. Ya. Sab. Jadi ada baitun ya. Baitun ditambahkan ana jadi apa, Umah? Baiti. Baiti, rumahku. Baitun ditambahkan anta. Baituka. Baituka. Baitun ditambahkan huwa. Baitu. Baituhu. Baitu. Baitun ditambahkan hiya. Baituha. Baituha. Sahih. Ya, Masya Allah. Baik. Dalam susunan domir muttasil akan selalu susunannya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ini harus diingat terus. Sebagaimana kalimat yang Ummahat sudah pelajari, misalkan hadza baitul mudarris. Ya. Di mana mudhaf, di mana mudhafun ilaih, Ummahat? Baitu mudarisi. Baitu adalah mudhaf, baitul al-mudarrisi adalah mudhafun ilaih. Ini mudhaf. Kepemilikan ya. Mudhafun ilaih. Ya. Nah, kalau mudarrisnya dirubah menjadi dhamir muttasil menjadi hada apa, Mahat? Muttasil. Jadi apa? Baitu. Baituhu. Hu sama dengan huwa. Huwa ditujukan kepada al-mudarrisi. Maka otomatis baituhu dengan baitul mudarrisi itu sama. Hanya bentuknya berbeda, bentuk kosakatanya. Al-mudarrisi kata gantinya huwa. Huwa ditempelkan dengan baitun jadi baituhu. Maka ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baitunya mudhaf sama ya. Hu-nya adalah mudhafun ilaih. Ya. Fahimtun insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanya Ummahat sebelum kita masuk ke halaman 58. Hal min soal. Mau tanya, Nah, silakan. ini kan Anda lupa kalau ini kan indaka kolamun la ma indi kolamun. Ma di sini maksudnya apa ya, Ustadz? Ma di sini adalah ma nafyun, meniadakan. Tidak artinya. Ya. Ma yang bertemu dengan indi atau li itu diartikan tidak. Bukan apa. Ya. Jadi walaupun Ma udah indi. tulis la, tapi ma juga tetap ya, Ustadz? Betul. Karena la itu adalah jawaban dari a. Ya. Penjelasannya adalah setelahnya. Kan kalau a itu pertanyaan jawabannya cuma 2. La atau Naam atau la. Kalau Ummahat nanti menjawabnya naam saja, nggak perlu penjelasan lain, boleh, sah saja. Ya. Kalau jawabannya la, nggak mau dilanjutkan lagi pun boleh.
Oh, gitu. Ya. Makanya ada koma di situ. Setelah koma baru memberikan penjelasan. Ya. Seperti ketika Ana bertanya hal min soal, Oh, maka iya. jawabannya Ma. ma fi Gitu. soal. Oh, iya, iya. Ya, Ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah. baiklah, insya Allah. Syukron, Ustaz. Ya, afwan. Baik, kita akan lanjutkan Ummahat ke halaman 58. Ya, ini kita pelan-pelan saja ya, nggak usah terburu-buru. Insya Allah akan ada tambahan-tambahan ya, agar tidak terlalu pusing nanti Ummahat mempelajarinya. Halaman 58. Adhifil asma al-atiyata ya ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil misal. Adif, idhafahkan, jadikan mudhaf wa mudhafun ilaih. Kayak tadi yang Ana bilang, baituhu itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Jadikan susunan kepemilikan kalau bahasa Indonesianya dan lebih mudah dipahami begitu. Ya. Jadikan kalimat kepemilikan asma atau isim-isim ya berikut ini. Atiyah. Atiyah itu dari zaman dulu Ummahat kita belajar ya. Atiyah artinya berikut ini atau berikutnya. Ilal mutakallim, kepada orang mutakallim, itu orang pertama yang berbicara. Ya, kita harus bedakan ya, orang pertama, kedua, ketiga. Kadang kan yang menyakitkan karena ada orang ketiga gitu ya, Ummahat. Iya, tapi kita nggak tahu orang ketiga itu maksudnya apa. Nah, dalam bahasa Arab, orang pertama namanya mutakallim. Ya. Orang kedua namanya mukhatab. Orang kedua itu maksudnya apa? Orang yang kita ajak bicara. Orang yang pertama bicara namanya mutakallim. Orang yang kita ajak ngobrol namanya mukhatab. Orang yang kita cerita, ya, kita menceritakan orangnya nggak ada, namanya goib. Nah, makanya ada istilah goib kan ya. Nah, apa artinya goib? Goib itu artinya goiru hadir. Nggak hadir di sini. Ya, nggak hadir di sini. Ya. Misalkan di sini Ibu Nur Hasana dengan Ibu Ririn sedang mengobrol tentang Ibu Erviani. Nah, Ibu Erviani itu namanya goib. Ya. Nah, membicarakan orang yang tidak ada ya di saat itu namanya goib. Gaib. Goib. Makanya ada namanya ilmu goib. Ya. Ilmu goib melalui makhluk yang kita tidak tahu kasat mata. Ya. Goibah untuk perempuan, orang ketiga. Ya. Nah, orang ketiga. Kama huwa muwaddihun fil misal. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam contoh. Ya. Langsung saja di sini. Qalamun. Contohnya pena. Orang pertama, hadza qalami, kepemilikan kan? Ini penaku. Ya, ini penaku. Ya. Mutakalim itu saya sama kami, itu orang pertama tuh. Saya, kita, kami, ya. Kalau muhatab, hadza qalamuka. Hadza qalamuki. Ini penakmu. Laki-laki qalamuka. Kalau untuk perempuan qalamuki. Di sini perwakilan aja ya. Hadza qalamuka. Nggak perlu yang perempuan ya karena mudah. Hadza qalamuka. Ini penakmu. Nah, qalamuka ini adalah sama susunannya. Seperti baituhu, baituka.
ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Orang ketiga ada dua nih, laki-laki dan perempuan, karena perbedaannya jauh. Hadza qalamuhu. Ini pena miliknya. Jadi kita lagi ngobrol nih, lalu kita cerita ini pena miliknya. Nya kepada orang yang kita tidak ketahui ataupun tidak hadir pada saat itu, namanya ghaib. Ya. Hadza qalamuha. Ha kembali kepada dia. Ini penanya untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna Itu ya Ustaz. insyaallah. Yang haza kalau mau itu yang ini pena miliknya sama nggak sama ini pena milik dia? Sama. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Ini kan bicara bahasa Indonesia ya. Ini penanya dengan pena miliknya atau pena milik dia, sama. Sama. Iya. Nya itu kembali kepada siapa? Dia kan dalam bahasa Indonesia. Iya. Iya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Kadang kan kita menyingkat aja ya. Ini penanya. Ini pena miliknya. Ini pena milik dia. Ya. Dia laki-laki, qalamuhu. Dia milik perempuan adalah qalamuha. Ya. Baik. Kita mulai ummahat kalau begitu dari kata kitabun. Untuk orang pertama jadi apa ummahat? Kitabi. Pakai haza dong. Ya, kita ulangi ya. Ummahat langsung baca semua sampai sampai H ya. Ya, bersama-sama serentak ya. Wahid isnan salasa. Ada kitabi, ada bukan, ada kitabuha, Hadza kitabuha. Ya. Ini kelas E jangan mau kalah nih Umah dengan kelas F. Tadi kelas F itu paling berisik. Ya. Paling berisik, ada suara tukang roti lewat lah, ada suara orang ngaji gitu ya. Ya. Di sini harus lebih semangat ya. Baik, kita coba ya sarirun ya. Sarirun apa sarirun? Tempat tidur atau ranjang ya. Dimulai dari hadza ya. Wahid isnan salasa. ada sariri, ada Bukan. ada sariruhu, ada sariruha. Masya Allah. Hadza sariri, hadza sariruka, hadza sariruhu, hadza sariruha. Ya, Masya Allah. Sahlun insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya ismun. Perhatikan, di sini ada ismun. I-nya itu hamzah wasal. Ismun. Ya. Kalau bersambung, ini nggak ada harokatnya. Ya. Berarti kalau ketemu dengan hadza jadi apa? Hadzasmi. Ya. Silakan. Ini cara bacanya ya. Hadzasmi. Ya, silakan dibaca sama-sama dari hadzasmi sampai terakhir. Wahid isnan salasa. Hajasmi, hajasmuka, hajasmuhu, Hadzasmuha. Hadzasmi. Hadzasmuka. Hadzasmuhu. Hadzasmuha. Ya, Masya Allah. Sahih. Ya. Ismun. Apa ismun sih? Tadi artinya apa ismun? Nama. Nama. Ya. Berikutnya mindilun.
Ya, apa mindulun artinya? Tangan. Sapu tangan. Ya, silakan dari mutakalim ya, dari awal. Wahid isnan salasa. Mindili. Haza Haza mindili. Haza Min mindiluka. Haza Haza mindiluhu. Haza mindiluha. hadza mindiluha. Ini sapu tangan milik dia perempuan. Ya, sahih. Berikutnya ibnun. Nah, ibnun sama dengan ismun nih depannya. Hamzah wasal namanya. Ya. Kalau dia berdiri sendiri dibaca, kalau dia bersambung tidak dibaca. Ya, silakan Ummahat. Wahid isnan salasa. Haza beni. Haza benuha. Haza benuhu. Haza benuha. Hadza banuha. Masya Allah. Ini anaknya, ini anak milik dia. Anaknya ya. Sahih. Ya. Ibnun. Ya, ibnun. Ya. Makanya kalau di buku, kalau di apa namanya? Batu nisan kan udah hilang tuh i-nya. Jadi bin kan kalau di batu nisan. Karena ada nama depannya. Muhammad bin Abdullah. Aslinya Muhammad ibni Abdullah. Ya. Atau ibnu Abdullah. Ya. Seperti itu. Ya. Sampai jadi nama orang lagi ibnu. Ya. Namanya Muhammad ibnu. Iya. Padahal ibnu itu anak. Ya, Ya. Iya. Ya. Ibnu Muhammad. Anaknya Muhammad. Ya. Bener namanya Ibnu Ustaz, Ibnu Muhammad. Oh, anaknya Muhammad. Bukan, namanya memang Ibnu. Ibnu itu jadi nama di Indonesia ya. Sudah banyak. Sekarang Ibnu jadi anak, jadi nama gitu ya. Baik. Berikutnya sayyaratun ya. Ingat, sayyaratun mudzakkar apa muannas? Ada tak marbutah. Anas. Berarti pakai apa tuh? Hadza apa? Hadhihi. Iya, hadihi. Ya, kita mulai ya dari awal. Wahid isnan salasa. Haza saya roti. Haza saya rotika. Haza farituku. Hadihi saya rotuha. Iya, sayyarotuha. Tadi ada yang bilang hadza tuh. Kan sudah dibilang. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Ya. Ya. Sayyarah kan muannas, ada tak marbutah ya. Nah, berikutnya miftahun. Ya, kunci ya. Ini kunciku, ini kuncimu, ini kuncinya dia perempuan. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Haza miftahi. Haza miftahuka. Haza miftahuhu. Haza miftahuha. Hadza miftahi, hadza miftahuka, hadza miftahuhu, hadza miftahuha. Ya. Perhatikan Ummahat ya, bahwa kalau membaca tulisan Arab, mahraj itu harus tetap berlaku. Miftahu ha, hak besar dengan hak kecil, nggak boleh miftahu ha, nggak bisa. Miftahuhu ya, nggak bisa miftahuhu, nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu huruf ha, hak kecil. Ya, baik. Berikutnya terakhir, yadun. Arti yadun. Tangan. Tangan. Mudzakkar apa muannas?
Mu'annas. Anas. Muannas karena Berpasang. apa? Anggota tubuh berpasang. Ya, ini harus diingat nih, anggota tubuh saja ya yang berpasangan. Bukan sendal kan berpasangan. Iya, sendal kan bukan anggota tubuh, kaos kaki bukan. Ya, tidak dikatakan muannas ya. Kita mulai berarti hadhihi ya. Wahid isnan salasa. Hadhihi yaduhi. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduhuha. Yaduha. Hadhihi Hadhihi yaduha. Ya. Hadhihi yadi. Ya. Ini juga yadi ini jadi sama orang. Ini di Indonesia ya. Iya, dia. Iya. Ada banyak ya orang Indonesia yang namanya itu nama-nama Arab sebenarnya. Tapi nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Yadi, ya yadi itu kan ya bahasa Arab artinya tanganku ya. Ya. Di Jawa akan jadi Nur Cahyadi kan gitu ya. Jadi artinya ya. Iya. Yadu hadhihi yaduka yadi yaduka hadhihi yaduhu hadhihi yaduha ya tangannya ya. Hal min soalin ada yang ditanyakan Ummahat dari latihan ini melatih kita ya dalam penggunaan domir muttasil ya. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke bagian 6 Ummahat. Kalau bingung segera tanyakan, tidak perlu khawatir ya. Jangan sampai dipendam jadi penyakit ya. Silakan ditanyakan. Berikutnya adalah li. Li itu artinya untuk atau milik. Ya. Bertemu dengan anta. Jadi apa? Laka. Laka. Dengan anta. Bertemu dengan huwa. Jadi Lahu. apa? Lahu. Lahu. Banyak ya dalam ayat Al-Quran. Lahu. Apa sih arti lahu? Dia memiliki. Kalau hiya, li bertemu hiya jadi apa? Laha. 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 Ya. Laha. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat nih, contoh-contoh kalimatnya ada 4 kalimat. Dari rakam wahid. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid isnan salasa. Wahidatun. Li ukhtun. Wahidatun. Artinya, Saya memiliki seorang saudara perempuan. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki atau mempunyai satu saudara perempuan. Li di situ kan, ya. Jadi kalau saya mempunyai li, saya memiliki li. Nah, atau nanti ada pembahasannya lebih lanjut indi, ya. Indi, ya. Di sini penggunaan li dulu nih yang harus diperhatikan. Kita coba contoh berikutnya nomor 2. Wahid isnan salasa. Silakan dibaca. Alaka mali akhun.
Alaka akhun? La mali akhun. Artinya, Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak. Tidak. Saya tidak Saya tidak mempunyai mempunyai saudara laki-laki. saya tidak memiliki atau mempunyai saudara Laki-laki. laki. Sahih. Ini laka dengan li. Bagaimana dengan penggunaan ini? Lahu dengan laha. Nah, kita lihat nih nomor 3 dulu ya. Silakan dibaca sama-sama ummahat. Wahid, isnan, salasa. Ukhti laha tiflun sogir. Sogir. Masya Allah. Ukhti laha tiflun sogir. Artinya, Saudara perempuanku Saudara perempuan memiliki anak memiliki yang kecil. anak yang kecil. Kecil. ya, memiliki anak yang kecil. Tifl itu setingkat TK. Balita sampai TK ya kurang lebih umur 2 tahun ke atas ya. Ya, 2 tahun sampai umur 6 tahun. Karena masuk SD sekarang kan 7 tahun ya, SD negeri ya. Ya. Jadi antara 2 sampai 6 tahun. Umur 6 tahun. Ya. Ukhti saudariku memiliki. Nah, saudariku memiliki itu pakai laha. Karena ukhti adalah mu'annas. Di situ ada 2 domir mutasil. Ukhti, ukhtun ditambahkan ana. Dan yang kedua adalah laha. Li ditambahkan apa? Domir dia. Iya. Iya. Contoh lain misalkan ya. Ana ingin buat kalimat, misalkan ummahat buat kalimat begini. Zainab memiliki anak kecil. Apa bahasa Arabnya? Zainab Zainabu laha Ah, tiflun sogirun. Zainab Zainabu laha dong. laha. Iya, laha. Zainabu Ya. laha Ya, tif sogir. sogirun. Ya, tiflun sogirun. Ya, laha. Ini jangan sampai lupa. Memiliki apa ya bahasa Arabnya? Oh, tergantung. Kalau dia laki-laki, lahu. Kalau dia perempuan, Laha. laha. Ya. Nah, kalau untuk yang laki-laki nomor 4, ya silakan dibaca sama-sama ummahat. Wahid, isnan, salat. Zamili lahu Ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Artinya, temanku dia memiliki saudara seorang Saudara laki-laki dan saudara perempuan. iya. Zamili, temanku, ya, teman kelasku, teman kantorku, gitu ya, memiliki ya seorang saudara laki-laki dan seorang saudari perempuan. Penggunaannya lahu. Ya. Misalkan buat kalimat guruku memiliki ya seorang saudari perempuan. Apa bahasa Arabnya? Guruku laha kok laha lahu Tadi dari si lahu akhun wa saudari wa ya uktun
Lahu Ya. tun. Kalau satu orang berarti tinggal ditambahkan Wahid. Wahid. wahidatun. 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 Tanpa ditambahkan wahidatun juga boleh. Uhtun saja sudah mencukupi. Kalau ini tambahan saja uhtun wahidatun. Ya lahu. Ditinjau kepada sebelumnya muzakkar atau mu'annats. Ya, seperti itu ummahat. Ya. Fahimtun insyaallah. 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 Hal min su'alin, ada yang ditanyakan tentang penggunaan li, lahu, laka, li, laha. Kalau untuk kami lana, ya lana, bukan anak muda lah ya, itu artinya lana. Ya lanang ya itu ya beda. Lanang. Lanang. Lana ya. Li, lahu, laha, ya kan? Ya, lahum, ada juga lahum. Ya. Walahum, ya. Walahunna ada juga. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita pada penggunaan li. Ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat? Maafi soal. Mafis soal, ya. Bisa dilihat tambahannya halaman 59. Nih bonus ya, di dalam kurung. Bainal qausain, di dalam kurung. Halaman 59 paling atas ummahat. Ini yang dipakai oleh buku Durusul Lughah. Ya, naqulu, kami mengatakan. Indi kitabun. Saya memiliki buku pakainya indi. Ya. Karena buku benda mati. Wa naqulu, dan kami mengatakan li ahun. Ya, saya punya saudara laki-laki, itu pakainya li. Ya, bukan indi. La naqulu, tidak mengatakan indi ahun. Ya, sah-sah saja karena ini adalah ya ikhtilaf ya yang mu'tabar, yang terkenal di kalangan para ahli bahasa. Ya, meskipun di dalam banyak ayat Al-Qur'an juga ada ya contoh lahu ya yang dimana untuk kata benda ya, untuk kata benda seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan ummahat? Ya. Hal min soal? Maafi soal. Maafi soal. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas pada malam hari ini adalah mencari kata la, hu atau li ditambahkan huwa atau hiya. Dibatasi aja ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Lahu atau laha dalam Al-Qur'an. Pilih salah satu. Ya. Dengan indahu atau indaha. Ya. Jadi pilih indahu atau indaha, satu saja, cari dalam Al-Qur'an, dan satu lagi lahu atau laha di dalam Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk meyakinkan kepada ummahat ya, di dalam Al-Qur'an pun ada penggunaan lahu, laha, indahu, indaha. Ya. Perlu dikasih contoh nggak, Mas?
Boleh Ustaz. Perlu Ustaz. Ya. Yang mana? Mau dikasih contoh. Indahu. Hmm? Indahu. Indahu. Indahu atau Oh. indah. Indahu atau indaha gitu ya. Ya, Hmm. Ya. Yang biasa kita baca Ummahat sebelum tidur. Lupa ya. Surat apa Ummahat? Al-Mulk. Selain itu. Ayat kursi. Ah, Masya Allah. Ayat kursi. Yashfa'u indahu. Di sini. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ada lagi tuh. Aduh, jadinya nggak boleh dipakai deh. Cari yang lain. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki apa-apa yang ada di langit. Bentuknya jamak ya, yang ada di 7 langit tersebut. Wa ma fil ard ya, dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Ya, indahu. Kembali kepada siapa? Allah juga. Ya. Illa biizni, tidak ada yang dapat memberi syafaat ya. Yashfa'u indahu illa biizni. Ya. Artinya memang indahu bukan cuma benda saja, tapi Allah zat khaliqu kulli syai', pencipta seluruh alam semesta, juga menggunakan kata indahu. Kembali kepada ya. Ini penting Ummahat. Ya. Pelajaran yang sangat penting bahwa indahu dengan lahu itu sebenarnya sama. Tidak ada yang berbeda. Ya. Dari ayat kursi. Ya. Kenapa disebut ayat kursi? Ada yang tahu? Hmm? Kenapa disebut ayat kursi? Karena ada kata kursi di situ. Kata Wasi'a kursi. kursi. Karena kursi Allah. Ya. Meliputi langit dan bumi. Kursi yuhus samawati. Oh berarti Allah punya kursi. Kursi yang itu yang kayak kita pakai gitu. Atau kursi yang goyang-goyang itu, kursi goyang. Ya. Penamaan kursi karos. Karosa. Dari kata kara dengan sin. Ya. Artinya adalah yang bukan diduduki lagi, tapi yang meliputi. Dan kalau kita duduk di kursi itu seakan-akan kita meliputi. Meliputi itu maksudnya kita yang menguasai. Ya, ketika seorang raja duduk di kursi raja. Ya, dia memiliki kekuasaan. Ya. Kursi pimpinan, ya, kursi panas. Ya kan? Nah, jadi maknanya bukan kursi bentuk kursi. Ya, kita sendiri nggak ada yang tahu. Disebut dengan ayatul kursi. Ya. Ini nggak boleh dipakai ya, Ummahat. Surat yang lain aja, ayat yang lain. Ayat yang lain. Masih banyak. Indaha juga ada kok. Laha ada. Ada dalam surah Al-Baqarah tuh. 2 terakhir. Kasih bonus tuh. Ya, kasih bonus. Ya. Nanti cari ayatnya. Kalau perlu ada terjemahannya. Kayak kemarin itu ada Ummahat yang pakai stabilo. Itu bagus ya, Masya Allah. Yang ada kata lahanya distabiloin. Ya.
Atau ada kata lahu distabiloin, atau indahu indaha distabiloin, atau diwarnain, boleh, ya, boleh, nggak ada masalah. Ya, kan kita bukan anak TK ya, memang anak TK saja yang mewarnai, gitu ya. Nah, dalam rangka kita belajar. Ya, Ummahat kalau kuliah di Arab Saudi itu mengerjakan tugas itu pakai pulpen biru, Ummahat. Ya, santri atau mahasiswa itu wajib pakai pulpen biru. Ya, untuk membedakan, karena soal itu menggunakan tinta hitam. Ya, jawaban wajib menggunakan tinta biru. Dan koreksian menggunakan tinta berwarna apa, Ummahat? Merah. Merah. Itu melatih diri kita, ya, memudahkan yang mengoreksi juga, ya. Makanya kita terapkan mulai dari Ummahat di kelas E ini, dimulai dari sekarang, ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan, Ummahat, silakan. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, atas izin Allah kita telah selesai pembahasan terkait dengan penekanan domir muttasil. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengimplementasikan ya mutalaah fi ulumil Quran, ya, ilmu bahasa kita, bahasa Arab, ke dalam ilmu Al-Quran di dalam surah berikutnya, insya Allah. Kalau saya tidak salah dalam surah Al-Kautsar, ya. Jadi mohon disiapkan mushafnya, kita bersungguh-sungguh kembali, dan jangan lupa apa yang sudah dipelajari diamalkan dan disampaikan, ya, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa definisi ilmu yang bermanfaat? Ketika kita punya ilmu untuk diri kita sendiri, diamalkan dulu. Setelah itu didakwahi, disampaikan kepada yang terdekat, anak, suami, tapi jangan sifatnya menasehati, tapi sifatnya pura-pura nggak tahu, ya. Kalau bersama suami atau kepada orang yang lebih tua, pada orang tua, ya, ada uslub dakwah, ada cara dakwah sendiri, cara mendakwahi orang yang lebih tua ataupun orang yang memiliki jabatan besar, yaitu memang ada caranya tersendiri. Sampaikan agar ilmunya bermanfaat, ya, seperti itu. Ya, mungkin ini, ya, kalau tidak ada pertanyaan pada malam hari ini, kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan, kesalahan, kekeliruan, karena itu datangnya dari diri ana yang penuh dengan kekhilafan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, semoga Allah berikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam beraktivitas, keberkahan dari sisa umur kita, sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dan tempatkan di dalam surga Firdaus. Amin. Ya Allah. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Allah.